Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfandi Arifdiansyah, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Lampung Kurat Angkatan Pertama yang berasal dari Berau, Kalimantan Timur. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja saya. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Sebelumnya di sini sepertinya yang bisa hadir aja ada 6 orang ya. Cukup baik. Jangan lupa marilah kita sebelumnya berdoa. Bagi Andin mohon dipimpin untuk berdoa. Ya Pak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Di sini Bapak lihat yang bisa bergabung ada 6 orang, alhamdulillah, tidak apa-apa. Nanti mungkin ada teman-teman yang lain yang menyusul. Suara Bapak jelas di sini ya, kita bisa melanjutkan pembelajaran ya. Suara kalian juga tadi jelas, bagus, gambarnya juga bagus. Baik, di sini nanti Bapak akan menerangkan pembelajaran kita. Materi kita nanti adalah tentang teks iklan, slogan, dan poster. Bagi anak-anakku, ketika Bapak terangkan nanti, silahkan di-mute dulu, dimatikan dulu pelantangnya. Nanti setelah selesai, ada tanya jawab, ada tugas, nah boleh dihidupkan kembali mic-nya. Dengan mempelajari materi ini, insya Allah nanti akan berguna apabila kalian melanjutkan perkuliahan di bidang desain grafis. Karena apa? Di sini iklan, slogan, dan poster itu berhubungan dekat dengan pembuatan sesuatu yang menarik, suatu produk yang menarik. Sebelum kita mulai lebih jauh, apakah ada yang pernah mendengar, pernah mempelajari tentang iklan? Pernah, Pak. Bagus. Baik. Pak. Hari ini kita akan mempelajari iklan, slogan, dan poster dengan tujuan agar kalian lebih memahami, agar kalian bisa menelaah pola penyajian dan unsur kebahasaan dari teks, iklan, slogan, dan poster. Selain itu juga kalian bisa menyajikan atau membuat contoh iklan, slogan, dan poster sesuai dengan kreativitas kalian, seperti itu. Bapak akan membacakan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah 3.4, menelaah pola penyajian dan unsur kebahasaan teks, iklan, slogan, dan poster yang dibaca dan didengar, dan juga 4.4 yaitu menyajikan teks, iklan, slogan, dan poster dari pola penyajian dan unsur kebahasaannya, seperti itu. Nanti kita akan mempelajari, yang pertama adalah Bapak akan memberikan materi, setelah itu Bapak akan memberikan contoh, nanti silahkan kalian identifikasi, kalian telah apa saja pola penyajian, jenis dan cirinya, dan lain sebagainya. Setelah itu nanti kita bahas, dan di pembelajaran selanjutnya, di sesi selanjutnya adalah Bapak akan memberi soal kepada kalian, silakan kalian buat contoh iklan, slogan, dan juga poster. Baik, Bapak akan memulai dengan pemberian materi. Bapak akan men-share materinya. Apakah sudah terlihat anak-anak?
Terlihat, Pak. Oke. Yang kita pelajari di sini materi teks, iklan, slogan, dan poster. Kompetensi dasarnya sudah Bapak bacakan tadi. Lalu yang pertama adalah pengertian. Teks, iklan, slogan, dan poster merupakan media pemberitahuan kepada khalayak ramai yang digunakan untuk membujuk pembacanya agar tertarik terhadap informasi yang disampaikan. Jadi itu pengertiannya. Kita jadikan satu saja pengertiannya antara iklan, slogan, dan poster. Karena apa? Karena intinya slogan dan poster itu berada di ranah iklan. Poster itu merupakan iklan. Slogan itu biasanya berada di dalam poster, dalam iklan. Karena apa? Slogan itu lebih pada kata-kata. Lalu selanjutnya, pola penyajian. Di sini pola penyajiannya apa? Pola penyajian yang utama, yaitu pola penyajian iklan. Terdiri dari judul, nama produk, dan deskripsi produk. Jadi judul iklan itu apa? Nama produknya apa? Setelah itu, produk itu dideskripsikan. Itu adalah pola penyajian dari teks iklan. Yang selanjutnya, yang kedua adalah jenis iklan, slogan, dan poster. Jenis iklan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dibagi dari segi medianya, yang kedua dari segi isinya. Dari segi media, itu terdapat iklan cetak. Contohnya apa iklan cetak? Contohnya adalah iklan baris dan juga iklan kolom. Itu biasanya ada di media cetak, khususnya koran. Kenapa disebut iklan baris, Pak? Kenapa disebut iklan kolom, Pak? Iklan baris karena dia dibiayai berdasarkan baris. Semakin banyak baris digunakan untuk iklan, semakin besar biayanya. Jadi biasanya pada iklan baris ini, kata-katanya dipersingkat. Misalnya jual jadi JL, juta jadi JT, seperti itu. Lalu kalau iklan kolom itu apa? Kalau iklan kolom itu dibiayai berdasarkan besarnya kolom. Berapa banyak, berapa senti luas yang dipakai di media cetak itu. Semakin besar biayanya juga. Bedanya kalau di iklan kolom ini tidak sebanyak di iklan baris pemotongan kata-katanya, Pak. Karena apa? Karena satu kolom bisa ditulis dengan huruf yang kecil, besar, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah iklan luar ruangan. Di sini yang dimaksud apa? Iklan yang dipasang di luar ruangan. Jadi tidak di dalam ruangan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah spanduk, banner, baliho. Itu kan biasanya dipasang di tempat yang ramai, di tempat orang sering lewat, di pinggir jalan. Nah, itu di iklan luar ruangan. Lalu yang ketiga adalah iklan elektronik. Di sini iklan elektronik maksudnya apa? Iklan yang disampaikan melalui media elektronik. Bisa di radio, televisi, maupun di internet. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah berdasarkan isinya. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan ini terdiri dari seperti apa? Jadi yang pertama adalah iklan pengumuman dan juga iklan penawaran. Bukan permintaan, maaf. Kalau iklan pengumuman itu biasanya apa? Ya pengumuman orang meninggal, pengumuman kalau ada reuni, dan lain sebagainya. Kalau misalnya iklan permintaan, itu biasanya meminta. Misalnya meminta tenaga ahli. Dibuka lowongan bagi tenaga ahli khusus di bidang apa. Seperti itu. Itu iklan pemberitahuan. Yang kedua adalah iklan niaga. Nah, di sini disebut juga dengan iklan penawaran. Iklan niaga ini apa biasanya? Iklan niaga ya iklan yang menawarkan barang atau jasa. Bisa iklan barang makanan, iklan barang kebutuhan sehari-hari, iklan barang perabotan, dan lain-lain sebagainya. Kalau jasa apa? Ya, misalnya jasa sedot WC. Nah, itu kan jasa, bukan menjual barang. Lalu yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya tidak memungut biaya, tidak menjual barang, tapi lebih kepada iklan yang berisikan tentang himbauan pendidikan, lingkungan hidup,
kesehatan, terus transportasi seperti itu. Yang kedua adalah jenis slogan. Slogan di sini ada slogan pendidikan, slogan lingkungan, slogan kesehatan, dan slogan motivasi. Kenapa sih slogan tidak sebanyak iklan tadi? Karena slogan ini lebih menunjuk, mengutamakan kata-kata. Jadi slogan itu adalah kata-kata yang digunakan untuk bisa memotivasi, yang berisi tentang moto, tentang prinsip hidup. Jadi ini slogan isinya bisa tentang slogan pendidikan, slogan lingkungan, slogan kesehatan, dan juga motivasi. Nanti Bapak akan berikan contohnya di bawah. Lalu jenis-jenis poster. Yang pertama adalah poster niaga, sama seperti iklan tadi. Tapi ini jenisnya adalah poster. Poster niaga berarti apa? Menawarkan barang dan jasa, sama seperti iklan. Nanti Bapak harus sebutkan perbedaannya. Lalu yang kedua adalah poster himbauan. Di sini menghimbau masyarakat khalayak ramai untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan media poster. Mirip seperti iklan layanan masyarakat, tapi ini himbauan lebih menarik lagi. Kenapa? Yang ketiga adalah poster pendidikan. Yang keempat adalah poster kegiatan. Nah, apa sih perbedaan iklan sama poster tadi? Kenapa? Mirip saja Pak padahal. Nah, bedanya adalah apabila poster itu lebih menarik karena dia mengutamakan gambar. Kalau iklan, dia mengutamakan barang yang akan dijual. Kalau poster itu biasanya ditempel di tempat-tempat umum yang sering orang lewat, tapi tidak sebesar baliho, tidak sebesar spanduk. Dia ditempel dengan warna yang kontras, dengan gambar yang bagus. Jadi apa? Oh, orang yang lewat itu berhenti dulu, dibaca dulu. Oh, ini tentang apa? Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 3 adalah unsur kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Di sini bisa disebut juga ciri-cirinya, ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Yang pertama menggunakan kalimat yang persuasif. Persuasif itu yang seperti apa sih, Pak? Persuasif itu yang mengajak. Jadi kalimat persuasif itu kalimat yang mengajak pembacanya untuk melakukan sesuatu atau untuk membeli sesuatu atau untuk mengkonsumsi sesuatu. Itu kalimat yang persuasif, kalimat yang mengajak. Yang ketiga menggunakan subjek. Subjek di sini adalah apa? Subjek adalah barang yang akan dijual, benda yang akan dijual, keadaan yang ingin disampaikan. Jadi hal-hal yang ada dalam iklan, slogan, dan poster itu disebut dengan subjek. Yang ketiga adalah bahasa yang komunikatif. Di sini berarti bahasanya tidak satu arah, tidak omong sendiri, tapi mengajak pembacanya untuk melakukan sesuatu itu dengan komunikasi seperti itu. Selanjutnya adalah bernilai positif. Di sini maksudnya adalah memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan gitu. Jadi misalnya himbauan tentang menjaga kebersihan kan bagus. Jadi kita dihimbau untuk melakukan hidup sehat. Yang ketiga adalah ringkas. Ringkas di sini apa? Tidak bertele-tele. Kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Itu yang dimaksud dengan ringkas. Itu adalah ciri kebahasaan atau unsur kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Di kehidupan kalian, di kehidupan sehari-hari kalian pasti sering melihat iklan di TV atau di internet. Itu pasti iklan barang atau iklan jasa itu sering sekali. Slogan, dengan slogan juga sering. Di dalam iklan biasanya ada slogannya, slogan perusahaan tertentu. Misalnya, contohnya adalah slogannya Citato misalnya. Life is never flat. Nah, seperti itu slogannya. Contohnya selanjutnya adalah contoh iklan, slogan, dan poster. Di situ ada iklan satu. Contoh iklan, tanah dijual. Ada tanah dijual SRT SHM LS 850 M2.
HRG per MTR 2,5 JT dan seterusnya. Itu disebut dengan iklan baris. Kenapa? Ya karena itu tadi, kata-katanya itu dipotong-potong sampai seirit mungkin karena apa? Untuk mengirit biaya pembayaran kepada koran tersebut. Itulah kenapa disebut dengan iklan baris. Itu di situ hanya ada 1 2 3 4 5. Kalau misalnya satu barisnya 50.000 ya 250.000 sekali penerbitan. Jadi satu hari hanya 250.000 contohnya. Lalu yang kedua ada slogan. Lupa katanya tadi slogan itu hanya kata-kata. Kok ini ada gambarnya? Nah, yang dimaksud dengan kata-kata adalah dibaca dulu. Biru langitku, hijau bumiku. Itu yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Lalu gambarnya, Pak? Gambarnya itu untuk pelengkap. Gambar tidak berpengaruh apa-apa. Yang pasti, yang jelas, yang ingin disampaikan kepada pembacanya adalah kata-katanya. Biru langitku, hijau bumiku. Itu prinsip hidup agar kita selalu mencintai bumi. Jadi membiarkan langit kita tetap biru, tidak banyak polusi, membiarkan bumi tetap hijau, tidak ada penebangan pohon. Masa pandemi alhamdulillah membaik bumi kita, langit bisa lebih biru lagi, bumi juga bisa lebih hijau lagi. Karena apa? Penggunaan kendaraan bermotor berkurang, orang-orang keluar rumah juga berkurang. Lalu yang ketiga adalah poster. Di sini ada sebuah poster. Ada gambarnya, ada tulisannya. Kata-kata. Ya. Ingat demam berdarah, ingat 3M+. Mengubur barang bekas, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan menghindari gigitan nyamuk. Tidur pakai kelambu dan memakai obat nyamuk. Nah, itu poster. Dibuat gambar yang menarik. Di sini biasanya ditempel, posternya ini ditempel ya di sekitar rumah masyarakat, di sekolah. Supaya apa? Supaya orang yang lewat mampir membaca, oh pentingnya menghindari demam berdarah. Karena apa? Demam berdarah itu mematikan dengan cara, oh ini mengubur barang bekas. Kenapa? Supaya tidak jadi penampungan air. Menguras tempat penampungan air. Jadi tetap harus dikuras. Karena apa? Biar jentik-jentik nyamuknya itu mati. Lalu menutup tempat penampungan air. Supaya apa? Supaya nyamuk tidak berkembang biak di air tersebut. Plus, hindari gigitan nyamuk dengan cara ya memakai kelambu, memakai obat nyamuk oles, maupun bakar, maupun semprot. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah terima kasih. Oke, sudah selesai. Nah, itu adalah materi tentang iklan, slogan, dan poster. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Semuanya jelas. Oke, tidak ada ya. Nabil mewakili semuanya ya. Baik. Kalau sudah jelas, Bapak akan memberikan sebuah contoh antara iklan, slogan, dan poster. Silahkan kalian telaah, dicari pola penyajiannya dan juga jenisnya apa. Ada? Ada, Pak. Baik, 5 menit sudah selesai. Silahkan Nabil bacakan jawabanmu, Nabil. Pola penyajiannya, judul iklan Floridina, nama barang minuman rasa jeruk Floridina, deskripsi barangnya Floridina dengan bulir utuh rasa oranye nomor 1 di dunia, Floridina Orange. Bagus. Jadi tadi iklannya tentang Floridina. Floridina itu adalah minuman rasa orange. Ya, masuk ke Indonesia dan beriklan seperti itu tadi. Jenisnya adalah jenis iklan. Kalian pernah melihat iklan itu di televisi? Pernah, Pak. Sering. Pernah, Pak. Bagus. Jadi kalian sering nonton televisi ya, Bapak aja jarang.
Bapak. Bapak banyak bekerja. Nonton YouTube, Pak. Selanjutnya, kita akan mempelajari pada sesi kedua ini adalah tentang membuat contoh, atau menyajikan contoh iklan, slogan, dan juga poster. Silahkan kalian pilih salah satu. Mau bikin iklan baris atau iklan kolom, boleh. Mau bikin slogan tentang sesuatu dalam bentuk kata-kata, boleh. Digambar juga boleh. Lalu poster, kalau poster wajib digambar. Nanti silahkan ditunjukkan di depan kamera hasil pekerjaan. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Silahkan mulai dikerjakan. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Selamat bekerja anak-anak. Silahkan siapa dulu mau menunjukkan hasil pekerjaannya? Silakan. Saya, Pak. Boleh, Andin. Ini poster saya, Pak. Ini tentang pemanasan global. Ya, lebih maju lagi gambarnya, Nak. Oke, terima kasih. Poster tentang pemanasan global. Yang lainnya lagi? Ya, Pak. Silakan ditunjukkan. Saya membuat iklan cetak baris. Oh ya, baik. Oke, iklan baris. Baik, terima kasih. Sudah ada iklan, sudah ada poster. Gini itu kan slogan tentang lingkungan hidup. Baik, sekolahku hijau, sekolahku sehat. Terima kasih Adel ya. Ya. Baik, tadi untuk misalnya punya Andin, poster tentang pemanasan global. Berarti gambarnya ya tadi tentang bola dunia yang sedang terjadi pemanasan global. Bisa diceritakan sama Andin tadi posternya bagaimana? Ceritakan menurut bahasamu saja. Jadi poster yang saya buat ini tentang pemanasan global, yang mana poster pemanasan global ini digolongkan sebagai poster pendidikan. Karena poster pemanasan global berisi tentang ajakan yang mendidik untuk mencegah pemanasan global. Bagus sekali, terima kasih. Jadi seperti itu ya tadi. Pemanasan global itu adalah poster yang tadi merupakan poster pendidikan yang mendidik khalayak ramai atau pembacanya untuk tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pemanasan global. Kita harus mencegah yang namanya pemanasan global. Contohnya seperti apa? Gampangnya adalah membakar hutan. Itu kan butuh hutan, tapi kalau hutannya dibakar, jadi panas, terjadilah pemanasan. Kalau tadi tentang sekolahku hijau, sekolahku sehat. Bisa dijelaskan, Adel? Ya, seperti ini slogan yang bertemakan atau yang menjelaskan tujuan sekolahku hijau dan sekolahku sehat itu memiliki kalimat yang menarik, pendek dan mudah dipahami oleh pembacanya dan menjelaskan tujuan penulisnya agar khalayak bisa memahami secara pentingnya kebersihan agar kesehatan tetap terjaga. Dan slogan juga memiliki atau bersifat
persuasif. Baik, terima kasih. Jadi slogannya adalah mengajak khususnya khalayak dari pihak sekolah, biasanya dipasang di sekolah slogannya, untuk selalu menjaga kebersihan. Selalu menjaga sekolah itu tetap hijau. Hijau di sini apa? Catnya hijau? Bukan. Hijau di sini maksudnya adalah tetap menanam pohon. Supaya apa? Supaya rindang, supaya tidak panas, dan nyaman untuk ditempati, nyaman untuk menjadi tempat belajar siswa dan juga gurunya. Seperti itu. Jadi berhubungan antara slogannya Adel dan posternya Andin tadi berhubungan. Jadi dengan menanam pohon mencegah juga pemanasan global. Seperti itu. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Kesimpulannya, iklan, slogan, dan poster mirip. Yang membedakan slogan dengan kata-kata dan poster dengan gambar. Oh, begitu. Betul sekali. Jadi kalau misalnya iklan itu biasanya kata-kata dan juga gambar, sedangkan kalau slogan itu lebih menekankan kepada kata-katanya, kata-kata yang kuat tentang prinsip hidup sehingga mempengaruhi pembacanya. Baik, bagus sekali kesimpulan yang diambil ya. Selanjutnya adalah kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Jadi apa saja sih yang kita pelajari tadi? Kita tadi belajar apa saja? Slogan, poster, dan iklan. Oh iya, betul sekali. Jadi kalau iklan itu bisa terdiri dari slogan dan juga poster. Poster dan juga slogan itu masuk ke ranah iklan. Cuma lebih lengkapnya kalau slogan itu dengan kata-kata, kalau poster itu gambar dan juga kata-kata. Jangan lupa nanti tugasnya dikirimkan melalui WA Bapak. Nanti difoto dan juga kalau perlu, kalau mau menjelaskan sesuatu pakai voice note tidak apa-apa. Nanti kirim saja ke WA Bapak. Untuk tugas selanjutnya, Bapak akan kirimkan ke WA kalian LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Silahkan dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tolong Andin dipimpin doa. Ya, karena pembelajaran sudah selesai, mari kita berdoa kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Andin. Pembelajaran sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.